Actionnya adalah tindakan juga yang perlu kita terapkan supaya ketidaksesuaian tersebut jangan sampai berulang kembali di masa yang akan datang. Kita dibilang dalam action ini perlu dilakukan action yang segera. Segera di sini ditentukan mana skala prioritas. Silakan dikembangkan masing-masing oleh organisasi. Halo Garuda Crew, kita kembali dalam Upskill program untuk membahas tentang interpretasi dan juga awareness penerapan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001 versi 2015. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kita memahami tentang penerapan sistem manajemen lingkungan dan juga kita memahami life cycle perspektif dan juga kita mengetahui interpretasi klausul pada ISO 14001 versi 2015 dan juga korelasi dengan peraturan perundangan lingkungan hidup di Indonesia. Ini agendanya, jadi pendahuluan dan juga latar belakang, evolusi standar dan tujuan ISO itu sendiri, dan juga nanti kita akan mengenal tentang life cycle perspektif, dan juga tujuan serta manfaat penerapan ISO 14001 versi 2015, dan juga nanti kita akan lihat proses penerapan dan sertifikasi ISO juga, serta bagaimana penerapan sistem manajemen dengan siklus PDCA dan juga persyaratan dan interpretasi klausul ISO 14001 versi 2015. Nah, ISO 14001 ini merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen lingkungan, khususnya untuk lingkungan hidup, yang seringkali disebut sebagai Environment Management System atau EMS. Tulisan 2015 menunjukkan tahun revisi. Jadi contoh, ISO 14001 versi 2015 adalah sistem manajemen lingkungan yang direvisi tahun 2015. Tujuan daripada standar ini adalah untuk mencegah atau juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas organisasi. Ini evolusinya, yaitu ISO 14001 tahun 96, dan juga versi tahun 2004, dan juga yang sekarang kita gunakan dan kita jalankan adalah versi 2015. Sama polanya, yaitu berpikir berbasis risiko atau risk-based thinking, dan juga kita menerapkan life cycle perspektif. Perlu kita ketahui, kita pelajari dulu yang pertama terkait dengan life cycle perspektif. Di sini bisa kita lihat, perspektif siklus hidup dalam ISO 14001 versi 2015 mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk mereka di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perolehan bahan baku hingga pembuangan akhir. Ini berarti tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga pada tahap-tahap lain seperti pengadaan bahan baku, distribusi, penggunaan oleh konsumen, dan juga pembuangan limbah. Ada contoh life cycle perspektif di sini pada perusahaan manufaktur adalah penerapan life cycle assessment atau LCA untuk menganalisis dampak lingkungan hidup dari setiap tahapan, mulai dari pengambilan bahan baku, desain produk, proses produksi, distribusi, penggunaan oleh konsumen, sampai juga di pembuangan akhir produk. Tujuannya adalah mengidentifikasi peluang untuk mengurangi jejak lingkungan serta mengoptimalkan efisiensi dan juga membuat keputusan yang lebih berkelanjutan di seluruh rantai nilai. Berikut contohnya, ada pengambilan bahan baku. Berarti perusahaan memilih bahan baku yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan material daur ulang atau bahan dari sumber yang terbarukan untuk mengurangi dampak ekstraksi dan juga penggunaan sumber daya alam. Dan juga di sini kita bisa lihat contoh dari desain produk, merancang produk yang lebih tahan lama, mudah didaur ulang, atau menggunakan energi lebih sedikit saat digunakan. Dan juga ada namanya pada saat proses produksi, mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi konsumsi energi dan air, serta meminimalkan limbah dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Termasuk juga contohnya untuk transportasi dan distribusi, yaitu memilih moda transportasi yang lebih efisien dan mengoptimalkan rute logistik untuk mengurangi jejak karbon dari pengiriman produk. Termasuk juga contoh pada saat penggunaan produk. Di sini menyediakan informasi kepada konsumen tentang cara penggunaan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, atau mengembangkan produk yang membutuhkan lebih sedikit energi saat digunakan.
Dan juga bisa lihat contoh penanganan akhir masa pakai. Berarti kita bisa mengembangkan solusi untuk pengelolaan limbah seperti program berulang atau kemitraan untuk penanganan produk setelah akhir masa pakainya. Bisa dilihat ya, contoh dalam perusahaan ada namanya bagian produksi. Yang pertama, efisiensi energi, berarti menggunakan peralatan produksi yang hemat energi dan juga mengurangi konsumsi air misalnya. Dan juga ada pengolahan limbah, menerapkan sistem pengolahan limbah yang efektif untuk meminimalkan dampak lingkungan. Dan juga ada namanya reduksi emisi, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dari proses produksi. Termasuk juga terkait dengan distribusi. Nanti ada transportasi efisien, memilih moda transportasi yang efisien ramah lingkungan, ataupun misalnya electric vehicle contohnya seperti itu. Dan ini kembali kepada kebijakan atau keputusan masing-masing organisasi. Termasuk juga jaringan distribusi, mengoptimalkan jaringan distribusi untuk mengurangi jarak tempuh. Jadi tujuan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001 versi 2015 adalah menciptakan sistem manajemen lingkungan yang efektif untuk membantu organisasi atau perusahaan mencapai keseimbangan antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi dengan secara proaktif melindungi lingkungan, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan juga mengurangi dampak negatif operasional dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengelola aspek lingkungan dari aktivitasnya dan juga meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan. Berikut adalah tujuan-tujuan detail dari penerapan ISO 14001 versi 2015. Yang pertama, bisa kita lihat, melindungi lingkungan. Berarti kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan. Apa saja dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan perlu nanti dilakukan namanya identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Baik itu yang mungkin bisa berdampak pada polusi, mungkin pencemaran udara, air maupun tanah serta penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan. Berarti harus punya namanya kebijakan dan juga sasaran lingkungan yang jelas, biar bisa dipantau dan diukur juga. Dan juga kita harus patuh pada peraturan terkait lingkungan hidup. Ketika kita berada di Indonesia, berarti perusahaan yang menggunakan ISO 14001 versi 2015 harus patuh dan tunduk terhadap peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Dan juga tujuan detail lainnya yang keempat adalah mengurangi dampak negatif daripada kegiatan operasional perusahaan. Dan juga yang kelima, meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya juga. Berarti di sini adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan energi serta mengelola limbah secara efektif yang dapat menurunkan biaya operasional. Yang keenam, meningkatkan citra dan kepercayaan baik itu dari masyarakat maupun pelanggan bahwa organisasi kita atau perusahaan kita comply terhadap dan juga peduli tentang lingkungan. Dan yang ketujuh, bagaimana kita diminta untuk mengelola resiko lingkungan. Berarti diterapkan namanya langkah-langkah pengendalian terkait dengan bisa berdampak pada negatif untuk lingkungan. Yang kedelapan, bisa kita lihat meningkatkan peluang bisnis. Di sini untuk memenuhi persyaratan mitra bisnis dan klien global serta menciptakan peluang untuk produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan dan juga bisa membuka peluang pasar baru. Dan yang kesembilan, mendorong perbaikan keberlanjutan. Sama, siklus yang digunakan pada ISO-ISO yang lain juga adalah siklus PDCA, yaitu plan, ada do, dan juga check, dan juga action. Untuk memastikan peningkatan keberlanjutan dalam sistem manajemen lingkungan. Inilah manfaat dalam penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 versi 2015 dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama, menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, dan juga meningkatkan keterlibatan kepemimpinan dan keterlibatan karyawan dalam pencegahan serta pengurangan pencemaran dampak lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan dan juga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui komunikasi strategis. Yang keempat, mencapai sasaran bisnis strategis oleh memasukkan masalah dalam manajemen bisnis dan juga memberikan daya saing dan finansial keuntungan melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Dan yang keenam adalah mendorong lingkungan yang lebih baik, kinerja pemasok dengan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem bisnis organisasi.
Inilah proses penerapan dan sertifikasi ISO 14001 versi 2015. Jadi organisasi atau perusahaan menerapkan persyaratan atau klausul pada ISO 14001 versi 2015, ketika telah diterapkan maka perlu dilakukan audit. Audit di sini nanti ada namanya audit eksternal oleh lembaga audit untuk melihat kesesuaian persyaratan yang diterapkan. Namun pada ISO ini juga maupun ISO yang lain perlu diterapkan namanya internal audit sebelum nanti external audit ini datang untuk melakukan audit kesesuaian. Nah, setelah nanti external audit datang dan dilakukan penilaian dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat ISO dari lembaga audit atau badan sertifikasi. Penerapan sistem manajemen yang digunakan dalam implementasi ISO ini menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, siklus ini digunakan organisasi untuk menghindari kesalahan berulang dan juga memperbaiki suatu proses. Ini asal muasal terkait dengan PDCA. Dan juga dalam PDCA sendiri ada plan, ada do, ada check, ada action. Nah, tentang plan sendiri, berarti kita harus membuat nanti apa saja rencana kerja dari setiap departemen, khususnya untuk menangani masalah lingkungan. Berarti kita harus siapkan nanti contoh dokumen konteks organisasi, terus juga kebijakan ataupun struktur organisasi, tujuan dan sasaran serta program kerja, menetapkan manajemen risiko atau yang dikenal sebagai IADL, identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Dan juga kita membutuhkan namanya list kebutuhan sumber daya yang diperlukan, termasuk juga kompetensi daripada pekerja, peralatan dan juga kendaraan, bagaimana kita menyiapkan peralatan dan kendaraan supaya jangan berdampak pada lingkungan hidup, misalnya seperti itu. Termasuk siapkan prosedur kerja atau instruksi kerja dari masing-masing divisi atau departemen, di dalamnya juga sudah mengcapture secara singkat bagaimana kegiatan operasional supaya jangan berdampak pada lingkungan hidup. Ini dibilang plan harus disiapkan, baik secara dokumen dan juga implementasi. Ketika nanti dokumen dalam plannya sudah tersedia, maka perlu dilakukan tahap do. Do ini berarti melakukan apa yang ada dalam plan. Berarti pada saat sudah diimplementasikan, butuh namanya rekaman atau evidence. Contoh rekaman penerapan konteks organisasi, rekaman penerapan kebijakan dan juga struktur organisasi, dan juga rekaman penerapan tujuan dan sasaran program kerja khusus aspek lingkungan, dan juga rekaman penerapan manajemen risiko berarti tentang IADL, dan juga rekaman penerapan list kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk bagaimana mengembangkan atau mencegah terkait dengan dampak lingkungan, dan juga rekaman penerapan atau prosedur kerja termasuk juga checklist-checklistnya. Yuk kita periksa, jangan sampai kegiatan proses produksi mencemari lingkungan. Ketika sudah dilakukan tahap do, perlu kita periksa. Nah, ini yang dibilang, kita lihat, kita cek, kita ulang lagi. Sudah komplain belum dengan regulasi, kita lakukan inspeksi, kita lakukan audit. Ketika ada hal yang belum sesuai atau ada namanya temuan ketidaksesuaian, apa saja perlu dicatat, baik itu entah produk, layanan yang bisa berdampak kepada lingkungan. Dan jangan lupa juga, dalam namanya ISO ada namanya rapat tinjauan manajemen, ini bagian daripada pemeriksaan. Begitupun nanti pada ISO 9001 versi 2015 atau ISO 14001 versi 2018. Selanjutnya kita masuk dalam tahap action. Action ini adalah tentang bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan terhadap daripada hasil cek. Contoh dalam hasil cek, ada hasil inspeksi ataupun internal audit ataupun dalam rapat tinjauan manajemen hal-hal yang sudah tercapai. Yuk kita tetap berikan namanya rekomendasi. Tujuannya untuk apa? Mempertahankan apa yang telah dicapai. Nah, yang kedua, ketika ada ketidaksesuaian, baik itu nanti dalam tahap inspeksi ataupun dalam tahap internal audit ataupun misalnya masukkan dalam internal rapat tinjauan manajemen, apa action kita? Actionnya adalah tindakan juga yang perlu kita terapkan supaya ketidaksesuaian tersebut jangan sampai berulang kembali di masa yang akan datang. Kita dibilang dalam action ini perlu dilakukan action yang segera. Segera di sini ditentukan mana skala prioritas. Silakan dikembangkan masing-masing oleh organisasi. Ini yang dibilang tahap awal penerapan standar sistem manajemen ISO 14001 versi 2015. Berarti pada saat nanti organisasi ataupun perusahaan menerapkan ISO tersebut, perlu muncul dulu namanya business process mapping. Dari setiap proses bisnis tersebut,
di departemen atau divisi mana saja yang bisa berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan dokumen. Yang kita kenal ada namanya 4 level hierarki dokumen. Berarti untuk ISO 14001 versi 2015, kita perlu menyiapkan dokumen level 1 yaitu kebijakan dan juga manual terkait dengan lingkungan hidup. Dan juga nanti di level 2 perlu namanya prosedur kerja. Prosedur kerja ini bisa saja prosedur setiap departemen hanya sudah memasukkan aspek terkait dengan lingkungan. Dan juga mungkin butuh namanya instruksi kerja, turunan dari prosedur, atau bisa jadi instruksi kerja ini muncul dan induknya kepada manual. Dan juga ada beberapa prosedur atau instruksi kerja yang membutuhkan formulir dan juga catatan. Berarti formulir, sediakan formulir checklistnya, catatan berarti recordingnya atau rekamannya. Ini dibilang 4 level hierarki dokumen. Nah, kita akan masuk ke dalam interpretasi persyaratan klausul pada standar sistem manajemen ISO 14001 versi 2015. Di dalam ISO 14001 versi 2015 ada 10 klausul. Namun, klausul 1, 2, dan 3 adalah klausul yang tidak dapat diaudit. Dan juga yang akan diaudit, berarti yang akan dipersiapkan oleh organisasi dan juga diaudit oleh internal auditor atau external auditor adalah klausul 4 sampai dengan klausul 10. Klausul 4 tentang konteks organisasi, klausul 5 tentang kepemimpinan, klausul 6 tentang perencanaan, klausul 7 tentang dukungan, klausul 8 tentang operasi, klausul 9 tentang evaluasi kinerja, dan juga klausul 10 tentang perbaikan. Bisa kita lihat di sini. Jadi tentang plan, do, check, action di klausul mana saja yang masuk dalam plan, do, check, atau action. Dan ini juga bisa saling beririsan antara klausul. Kita akan masuk ke klausul 4 tentang konteks organisasi. Berarti nanti perusahaan atau organisasi menyiapkan namanya prosedur konteks organisasi. Dan juga telah direview dan juga perlu disosialisasikan. Termasuk juga formulir konteks organisasinya. Termasuk juga nanti manual atau pedoman lingkungan. Dan juga perlu disosialisasikan. Ini yang dibilang dokumen yang ada dalam perusahaan terkait ISO ini perlu disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja dalam perusahaan. Jadi sama polanya juga dengan beberapa ISO yang lain. Di dalam konteks organisasi ini perlu memasukkan isu internal, contohnya nilai, budaya, pengetahuan, kinerja organisasi, dan itu yang bisa berdampak kepada proses bisnis perusahaan. Nah, ini contoh ada isu eksternal yang sekarang sudah digaungkan ya terkait dengan perubahan iklim, dan nanti kita lihat apa dampaknya terhadap keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Misalnya ketika ada perubahan iklim, bagaimana tentang distribusi, bagaimana tentang produksi, bagaimana tentang kinerja, terganggu nggak proses produksinya, terganggu nggak tentang distribusinya. Ini perlakukan namanya risk assessment. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini tentang klausul 4. Jadi kita harus menetapkan dulu lingkup sistem manajemen lingkungannya, dan juga kita nanti lakukan identifikasi risiko dan peluang, dan juga merancang sistem manajemen lingkungan yang efektif. Dan juga nanti kita harus buatkan bagaimana cara mencapai tujuan lingkungan tersebut. Berarti di situ yang dimaksud adalah mendukung pencapaian tujuan lingkungan yang telah ditetapkan organisasi, nanti relate-nya dengan tujuan sasaran untuk program lingkungan. Ini contoh tabel misalnya konteks organisasi, ada isu internal, dari isu ini apa saja resikonya dan mungkin ada peluangnya. Namun tidak semua isu bisa muncul resiko dan peluang. Jadi bisa muncul resiko saja, bisa muncul peluang saja, atau bisa muncul keduanya. Nanti ketika muncul salah satu atau keduanya, apa rencana tindak lanjut baik untuk yang risiko maupun peluang. Termasuk juga kita masukkan isu eksternal. Sama polanya juga, ketika ada isu eksternal, ada namanya risiko ataupun peluang. Jadi persis sama polanya dengan isu internal. Nanti juga kita bisa lihat, ada pihak berkepentingan di klausul 4.3. Jadi contoh ada investor, ada masyarakat, ada karyawan, pemerintah, LSM, ataupun asosiasi industri. Bagaimana caranya kita mencegah kerusakan lingkungan, karena itu dampaknya bisa mungkin ke masyarakat, atau mungkin juga nanti ada pelanggaran regulasi dan juga yang lainnya. Oke, kita akan masuk ke dalam klausul 5, kepemimpinan atau leadership. Berarti nanti di sini perusahaan atau organisasi membuat namanya komitmen bagaimana mengelola lingkungan yang baik, maksimal, dan itu harus terstate atau sudah muncul dalam namanya manual lingkungan hidup ataupun dalam kebijakan lingkungan. Termasuk juga perusahaan menyiapkan kebijakan lingkungan hidup, bagaimana caranya mengelola lingkungan, berarti ada komitmen
dalam kebijakan tersebut. Dan juga nanti melakukan rapat evaluasi penerapan kebijakan dan juga menyiapkan namanya prosedur komunikasi dan konsultasi, termasuk juga ada bukti sosialisasi kebijakan dan juga bukti sosialisasi prosedurnya. Nah, ini yang dibilang juga perlu dibuatkan namanya struktur organisasi corporate ataupun struktur organisasi per departemen dan juga job desk dalam setiap fungsi. Maka nanti dalam job desk tersebut berarti masing-masing fungsi, siapapun itu yang menempati fungsi tersebut atau melakukan job desk tersebut harus melaksanakan namanya sistem manajemen lingkungan hidup, berarti bagaimana menjaga lingkungan hidup di dalam internal perusahaan. Ini dibilang membangun namanya leadership, mengharuskan manajemen puncak untuk mengambil tanggung jawab penuh atas sistem manajemen lingkungan dan juga menetapkan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan konteks dan strategi organisasi, memastikan sasaran lingkungan telah ditetapkan dan juga serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab lingkungan kepada seluruh karyawan yang relevan. Maka perlu komitmen dalam kebijakan lingkungan. Klausul 6 sendiri yaitu tentang menyiapkan perencanaan. Di dalamnya adalah menyiapkan prosedur tentang lingkungan dan juga tujuan sasaran program lingkungan atau objektif target program dan juga prosedur IADL atau yang disebut sebagai identifikasi aspek dan dampak lingkungan dan juga formulir IADL-nya dari setiap departemen atau divisi. Nah, kita bisa lihat di 6.1.3 kita perlu membuatkan namanya prosedur peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan lingkungan hidup. Dan juga kita buatkan namanya list peraturan perundangan nanti terkait lingkungan hidup. Dan juga kita membuatkan namanya langkah pengendalian aspek dan dampak lingkungan yang terdapat dalam IADL maupun dalam TSP ataupun OTP. Nah, berarti harus punya nih namanya sasarannya terukur, baik itu dalam TSP, tujuan sasaran program untuk lingkungan, dan juga IADL atau disebut sebagai identifikasi aspek dan dampak lingkungan. Ini contoh, berarti membuatkan prosedur IADL dari setiap organisasi. Dan juga namanya tujuan sasaran program, ada tujuannya apa, indikatornya dibuatkan, sasarannya apa, referensinya apa, terus apa program kerjanya yang dibuatkan. Nah, ini contoh tabel matriks IADL, identifikasi aspek dan evaluasi dampak lingkungan. Berarti kita butuh namanya matriks resiko. Berarti kita lakukan identifikasi dulu dari dalam setiap aktivitas, dampaknya apa, kondisinya apa, severity-nya seperti apa, rata-ratanya seperti apa. Ini namanya nanti perusahaan harus membuatkan namanya matriks resiko. Ini contoh tabel IADL yang lainnya, cukup banyak. Silakan nanti digunakan dari beberapa referensi standar. Nah, setelah klausul 6 sudah kita laksanakan, perlu kita lihat juga di klausul 7 ada namanya dukungan atau support. Berarti kita harus buat namanya list dokumen sumber daya untuk pengolahan lingkungan hidup. Bagaimana prosedur pengolahan SDM tersebut agar bisa mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan. Dan juga prosedur pelatihan kerja yang di dalamnya ada langkah-langkah pengoperasian untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dan juga kita siapkan prosedur pemantauan dan pengukuran lingkungan. Dan juga SOP pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Dan juga SOP on-job training terkait aspek lingkungan. Dan juga SOP komunikasi dan konsultasi baik itu secara internal dan eksternal. Dan ini sudah tertera dalam klausul sebelumnya. Dan juga kita mensosialisasikan terkait dengan penerapan dan juga implementasi serta dokumen baik dari klausul 4 sampai dengan 10 juga. Dan juga di sini bagaimana kita menjaga hubungan komunikasi secara internal dan juga eksternal, baik itu antar lintas departemen ataupun dengan pelanggan atau masyarakat sekitar. Dan juga jangan lupa ada namanya prosedur pengendalian dokumen dan catatan lingkungan. Berarti bukti update dokumen lingkungan, bukti karyawan bisa mengakses SOP atau dokumen terkait lingkungan. Hanya saja pembatasan akses ini, dokumen mana saja yang bisa diakses oleh karyawan, baik secara soft copy maupun hard copy, itu tertera dalam prosedur masing-masing perusahaan. Jadi klausul 7 ini berarti bicara tentang menyiapkan sumber dayanya, kompetensinya juga perlu dibuatkan, bagaimana untuk mengembangkan kompetensi karyawan biar paham tentang lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran atau awareness-nya, dan juga komunikasi secara internal maupun eksternal, dan juga segala informasi terkait lingkungan hidup perlu terdokumentasi. Nah, oke, kita bisa lihat dalam klausul 8 operasional 8.1, semua departemen memasukkan aspek dampak lingkungan dari setiap kegiatan di departemen yang terkorelasi dengan IADL.
Nah, ini yang dibilang tadi terkorelasi dengan klausul 6. Berarti harus siapkan dulu nanti formulir tabel IADL-nya. Sudah masuk belum aspek operasional dalam IADL tersebut? Dan juga nanti kita melakukan implementasi pengembangan terkait dengan life cycles perspektif. Jangan lupa juga siapkan terkait manajemen of change. Misalnya ada terkait dengan perubahan fasilitas terkait dengan lingkungan atau perubahan drainase ataupun saluran lingkungan hidup yang lainnya seperti itu. Dan juga ada relate dengan untuk prosedur purchasing atau procurement yang memasukkan aspek pengelolaan lingkungan. Seperti apa? Misalnya pengadaan bahan kimia. Bisa jadi kan bahan kimia ini dari awalnya kita perlu namanya mengetahui MSDS dan juga ketika digunakan bisa jadi mungkin ada dugaan untuk pencemaran lingkungan. Dan dibilang kita perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam prosedur procurement ataupun purchasing. Dan di 8.2 jangan lupa kita harus menyiapkan namanya kondisi darurat. Pengolahan tanggap darurat terkait dengan lingkungan. Jadi bisa dilihat misalnya contoh ketika ada kegiatan operasional bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, apa yang harus kita siapkan? Contoh, ada tumpahan, entah itu tumpahan B3 atau tumpahan limbah B3. Berarti kita siapkan peralatan tentang tanggap darurat penanganan tumpahan. Baik itu nanti kita bangun prosedurnya, siapkan tunjuk nanti tim emergency responnya juga, siapkan peralatan yang dibutuhkan, sesuaikan secara quality dan juga quantity, lakukan simulasi tanggap darurat secara berkala minimal setahun sekali. Dan dibilang dalam klausul 8 perlu dipertimbangkan terkait dengan pengolahan tanggap darurat juga. Jadi cukup banyak yang harus dilakukan dalam lingkungan ini. Intinya bicara tentang ISO 14001 versi 2015 ini, kita diminta comply dengan peraturan perundangan dan juga standar terkait lingkungan hidup dan juga persyaratan lainnya. Ini dibilang butuh konsentrasi 100%, bagaimana kita bisa maksimal memenuhi terkait dengan aspek peraturan perundangan. Intinya di sini bukan hanya memenuhi peraturan perundangan atau persyaratan lainnya, kita upayakan dengan maksimal mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dari proses kerja, baik itu material, peralatan, ataupun jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Kita akan masuk ke dalam namanya klausul 9. Klausul 9 di sini ada yang perlu disiapkan, yaitu prosedur pengukuran dan pemantauan lingkungan hidup. Baik itu untuk nanti air, tanah maupun udara dan sebagainya. Dan juga nanti namanya list daftar peraturan perundangan. Dan juga bagaimana kita mengevaluasi peraturan perundangan tersebut bisa dilakukan secara berkala sekali per 6 bulan atau sekali setahun. Dan juga setelah itu kita lakukan nanti klausul 9.2 yaitu internal audit. Berarti kita harus menyiapkan namanya prosedur audit internalnya, formulir checklist audit internalnya, program plan-nya, dan juga formulir laporan dari follow up internal audit dan juga pelatihan kepada karyawan yang ditunjuk sebagai internal auditor. Setelah nanti internal audit, kita akan masuk ke dalam klausul 9.3 tentang rapat tinjauan manajemen. Berarti siapkan juga prosedur tentang rapat tinjauan manajemen, bukti implementasi kegiatan rapat tinjauan manajemen, bagaimana pembahasan dalam rapat tinjauan tersebut, mana masukan dan keluaran dari manajemen, dan juga mana bukti follow up dari hasil rapat tinjauan manajemen. Jadi klausul 9 ini bicara tentang evaluasi kinerja, implementasinya melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, audit internal, dan juga rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam namanya klausul 10. Ketika nanti sudah dilakukan audit, ada rapat tinjauan manajemen, maka perlu kita perhatikan juga ketika ada ketidaksesuaian baik secara internal atau eksternal, kita siapkan juga prosedur non-conformity report-nya. Termasuk juga nanti ada formulir NCR-nya atau formulir ketidaksesuaian. Namun ketika ada ketidaksesuaian baik secara internal maupun eksternal, perlu kita lakukan namanya perbaikan. Perbaikan inilah yang diperlukan sebagai langkah improvement. Perbaikan yang dilakukan jangan sampai nanti temuan tersebut atau ketidaksesuaian tersebut bisa muncul lagi atau berulang kembali di masa yang akan datang. Hanya terkait tindakan perbaikan atau tindakan keberlanjutan ini perlu kita sesuaikan dengan peraturan perundangan ataupun standar yang diadopsi perusahaan maupun kebijakan masing-masing internal perusahaan. Perlu ada bukti-buktinya sebagai evidence pelaksanaan daripada improvement tersebut. Nah, ini contoh penerapannya. Misalnya, di sini ada pengolahan limbah di sebuah perusahaan manufaktur. Situasinya, sebuah perusahaan manufaktur mengalami insiden tumpahan limbah cair yang merusak saluran air di area pabrik. Penanganan ketidaksesuaiannya yaitu insiden tumpahan segera ditangani dengan membersihkan area yang terkontaminasi
dan melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan prosedur internal. Tindakan korektifnya yaitu setelah insiden, tim audit internal atau investigator menganalisis penyebab utama tumpahan dan juga mereka misalnya menemukan bahwa salah satu tangki penyimpanan limbah tidak memiliki sistem penahan tumpahan yang memadai, dan tindakan korektif diambil ya adalah memasang sistem penahan tumpahan yang lebih baik pada semua tangki penyimpanan limbah. Nah, berarti di situ juga ada peluang perbaikan. Selain tindakan korektif, organisasi juga memutuskan untuk meningkatkan prosedur pelatihan bagi staf yang menangani limbah. Mereka juga mengeksplorasi penggunaan teknologi baru untuk mendeteksi kebocoran secara dini dan mengurangi potensi tumpahan di masa yang akan datang. Berikut list item terkait minimum dokumentasi dalam penerapan sistem manajemen lingkungan. Pertama, dokumen manual, prosedur, instruksi kerja, ada struktur organisasi, termasuk juga job desk, dan juga dalam job desk ada kewenangan bahwa masing-masing fungsi itu menerapkan namanya sistem manajemen lingkungan, termasuk juga dibutuhkan laporan internal audit, laporan tinjauan manajemen, bagaimana objektif target dan program lingkungan, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, kebijakan lingkungan juga, tindakan perbaikan, termasuk juga standar kompetensi SDM dan bukti kompetensinya terkait dengan apply atau compliant dengan lingkungan, dan juga identifikasi evaluasi pemenuhan legal compliance terkait lingkungan, investigasi insiden jika ada kejadian insiden lingkungan, dan juga bukti pelaksanaan simulasi keadaan darurat lingkungan, dan juga hasil pemantauan dan pengukuran atas sasaran yang ditetapkan. Nah, termasuk dokumen-dokumen lainnya, record lainnya nanti akan dimintakan pada saat audit. Oke, terima kasih Garuda Crew. Sekian tentang upskill program mengenai penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 versi 2015.